Indonesia Negara Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini ya saya bisa bisa menyuarakan apa yang dirasakan oleh saudara saya ya yang jadi tersangka penggelapan dalam jabatan, yaitu pasal 374 ya. Itu. Nah, pemberatan. Jadi ya saya mau minta bantuan dengan saudara-saudaraku semua yang paham tentang hukum ya, tentang hukum atau undang-undang. Karena saya sendiri tidak paham, saya bukan sarjana ya. Itu saya hanya sarjono dan saya bukan SH tapi SH sarjana hukum, tapi saya juga SH tapi susah hidup ya. SH susah hidup. Jadi di sini saya tujuannya hanya ingin yaitu menyampaikan unek-unek saya ya, menyampaikan apa yang saya ketahui ya, supaya tujuan saya untuk belajar. Saya mohon dengan orang yang para penegak hukum atau pakar hukum atau dosen-dosen hukum ya, atau sarjana hukum, tolong diberi penjelasan. Di sini maksud saya apa sih yang bisa dilaporkan kejahatan itu? Apakah kalau saya tahu itu niat orang mau nyuri, itu mau itu apakah sudah bisa dilaporkan apa belum? Itu ya. Tapi karena ini laporannya penggelapan ya, sesuai dengan pasal 374 ya. Nah, padahal laporannya itu karena keluarga tidak tahu yang dilaporkan itu, yang dituduhkan hanya penggelapan. Tapi yang dituduhkan itu barangnya masih ada di gudang ya, karena yang dituduh yang dilaporkan ini kepala gudang di salah satu perusahaan kebun sawit ya, gudang pupuk. Jadi yang dituduhkan itu atau yang dilaporkan itu 13 karung yang digelapkan. Tapi 13 karung itu sudah dihitung sama-sama itu. Jadi kalau menurut keterangan tersangka ini, sebelum menjadi tersangka, sebelum dilaporkan itu sebenarnya sudah dihitung, disaksikan oleh GM, manajer ya, dan lain-lain. Itu sudah dihitung, dan waktu mau menghitung pun kalau tidak salah itu GM-nya atau manajer sudah bilang kalau barang itu yang 13 tidak ada, awas itu. Nah, jawaban si tersangka itu yang sekarang jadi tersangka itu siap untuk menghitung itu ya. Dihitung dan disaksikan oleh banyak orang atau ada di situ, termasuk disaksikan manajer, GM, terus kalau tidak salah ada KTU juga ya itu. Nah, setelah dihitung itu masih utuh ditumpukan itu ya, ditumpukan tuh masih utuh. Nah, ini hasil gambarnya masih utuh. Ini yang dihitung. Nah, yang dianggap diambil 13 itu
di sini masih utuh, masih tumpukan ini. Itu. Nah, ini yang dilaporkan penggelapan. Jadi saya minta bantuan untuk para penegak hukum atau yang masih mengakui bahwa hukum adalah sebagai panglima. Nah, ini masih utuh. Apakah kalau seperti ini bisa dilaporkan sebagai penggelapan? Nah, tolong bantu saya untuk menjelaskan, ya, karena ini sudah ditahan, sudah menjalankan 60 hari lebih, ya, itu. Nah, yang disayangkan yaitu si tersangka tidak tahu hasil BAP-nya. Itu ya, saya tanya ada enggak BAP-nya? Enggak ada. Memang di pasal 27 kalau tidak salah soal kan yang pelapor, saksi-saksi tidak bisa mendapatkan itu, yang bisa hanya terlapor, kan gitu. Nah, itu. Nah, tolong kalau soal undang-undang atau hukum saya memang cuman saya hanya membaca sedikit-sedikit, saya belajar karena supaya ada pengetahuan hukum sedikit, supaya sedikit mungkin bisa membela kalau ada masalah diri saya sendiri, ya. Itu ini pun saya tadi dapat ketemu kawan, ya, oh Pak Sugi, ngapa kok buat video seperti itu, risiko besar, nanti bahaya, nanti Pak Sugi bisa dipenjara, ya. Nah, saya menjawab saya sudah siap karena saya sudah mentok, ya, saya sudah mentok. Saya mau minta bantu siapa? Itu karena saya ke Ombudsman sudah konsultasi, saya ke Kapolda sudah konsultasi. Itu harapan saya, ya, karena saya ini tidak tahu hukum, harapan saya, jadi pikirannya kalau barangnya masih utuh itu sebenarnya tidak bisa. Nah, harapan saya konsultasi itu, oh ya ini salah berarti, atau nah itu, atau kalau memang ini benar, nah itu sebenarnya seperti apa, itu maksudnya. Tapi menurut saya hasilnya tidak memuaskan. Nah, itu maksudnya tidak memuaskan karena menurut saya karena hukum itu kan kuncinya logika. Jadi logikanya seperti apa? Itu logikanya gimana? Orang dilaporkan tapi barangnya masih utuh. Nah, itu, ya. Nah, itu. Jadi tambah lagi ini. Lah ini pelapornya ini nyisikan ini yang tadinya utuh disisihkan ke sini. Ini pelapor mengakui ini dan ada rekamannya ini, ya. Ini ada rekamannya ini, itu, ya. Oke. Jadi seharusnya kalau 13 itu seharusnya, karena saya tanya di situ belum pernah melakukan dan sudah pernah mendapatkan SP peringatan itu sudah apa belum. Nah, dari dulu belum ada melakukan seperti itu. Jadi kenapa kok hanya 13 lalu seperti itu? Padahal kalau menurut cara logika, kalau hanya mencuri 13 karung itu apa? Karena dia sudah kerja 10 tahun di situ. Ya bagus, gimana caranya untuk dapat pesangon toh lebih banyak toh keluar, atau bagaimana? Gimana caranya supaya keluar dari situ dapat pesangon? Kan begitu, ya toh. Ini. Jadi ini gaji pun sudah berapa bulan ini tidak dikeluarkan. Jadi keluarganya itu mau makan apa? Bisa ditengok itu keluarganya itu, anak istrinya itu makannya seperti apa. Nah, hanya jual kue kerupuk itu 3 hari atau kadang 2 hari itu dapat 30.000, dan itu 30.000 itu katanya masih dipotong modal. Ini jadi ini yang menyangsarakan rakyat, ya. Ini yang menyangsarakan rakyat. Karena menurut saya hanya miskomunikasi sebenarnya. Kenapa kok supirnya tidak dipanggil? Ya, karena menurut
yang ini karena ditanya sama si tersangka, mana mobilnya, sudah pergi. Nah, ngapa ndak ditanya siapa yang nyuruh pergi? Ini belum cukup sampai 133 kok sudah pergi. Ini siapa yang nyuruh pergi? Itu ngapa ndak ditanyakan seperti itu? Dan saksinya pun itu di situ ada pemuatnya juga. Kenapa ndak dijadikan saksi? Nah, itu saya tidak tahu juga ya. Itu. Jadi inilah negara kita ini, makanya miskin terus rakyatnya ya, banyak yang miskin karena kayak gini caranya ya. Gimana mau maju itu, karena hanya 13 karung ya, itu pun barangnya masih utuh, itu sudah ditahan itu. Jadi bagaimana ya, bagaimana ini? Jadi saya minta tolong betul, tolong disebarluaskan ya. Jadi tidak sesuai dengan dasar hukum restoratif justice. Itu pada pasal 2 Perja nomor 15 tahun 2020, pertimbangan untuk melaksanakan konsep restoratif justice adalah berdasarkan asas keadilan, kepentingan umum, profesionalitas pidana sebagai jalan terakhir, dan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Ini apa ini? Apakah tidak membuang biaya banyak negara kalau kayak gini? Hanya 13 karung, 13 karung jadi merugikan banyak. Ini ya, itu. Jadi oke, baik, terima kasih. Mohon maaf ya, karena saya belajar ya. Tapi kalau saya tidak nekat seperti ini karena no viral, no justice, nah, maka saya tetap harus begini. Walaupun risikonya apa? Karena saya harus membantu orang yang seperti ini, itu ya. Karena oknum-oknum ini ya. Jadi saya saya hanya berpikir karena nengok termasuk Alvin Lim apa yang katanya di sana ada penyuapan, ada ini, ada itu, ya toh. Tapi contoh nyata itu ya yang triliunan itu melenggang. Itu ya. Jadi saya hanya juga takut di sini karena ini lawannya dengan salah satu perusahaan. Nah, itu. Jadi takutnya ini ada barang ini. Makanya saya minta bantu gimana cara hukumnya seperti ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.